Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amama ini saudara siaran mahbene. Demikian kita kelam ni wan acara keberni gayu. Kelam ni i studio ni kita masih cerita-cerita di sorum minggu mane. Ini berbicara tentang pemuda. Dalam hal ini kelam ni kita cuba cerita-cerita tentang kreativitas anak muda. Artinya 90 tahun Sumpah Pemuda sehingga berjalan di Indonesia ni, tentu saja pemuda-pemuda mempunyai cita-cita sikul dan akan berharap satu saat kuna sebenarnya kreativitas pemuda si harap ni pakai. Kenapa kita juga menengon kuna sebenarnya fenomena siarai masyarakat, kita engon keadaan sana si berjalan di masyarakat sehingga kita betih kuna sebenarnya perkembangan-perkembangan ni anak muda atau jemaah muda hari zaman si kita betih mungkin ku sawah ku seru ni. Narasumber singa ge ku studio ni pertama sekali Ibu Hayati. Assalamualaikum Bu Hayati. Waalaikumsalam. Ibu Hayati ngagati ke narasumber te Aceh TV ni. Ibu Hayati sebagai dosen di Serambi Mekah. Mungkin kayak cerita-cerita ini karena berhubungan juga rumah anak muda, juga bercerita rumah anak diri pengok gerga karena anak ni saya ngebujang ngekul. Kemudian juga bercerita kayak guna sebenarnya tentang mahasiswa siarai kampus atau di kampung pengok. Kemudian si nomor 2 narasumber ini Zuhra. Assalamualaikum Zuhra. Waalaikumsalam. Zuhra ini sebagai anak penulis juga wartawan, kemudian jurnalis i lintas gayu, kemudian saya ini aktif menulis sehingga aku yakin Johan Ipe betihek guna sebenarnya perkembangan anak muda pada zaman seni, karena Johan Ipe termasuk anak muda aku betaya sih kira-kira berpengalaman anak muda sehingga dili sebenarnya pengetahuan sehingga kita kutip hari sana sih kita ngoniwan masyarakat. Bahmi ku Ibu Hayati ini kan mungkin kita menengon mungkin perbandingan ini guna perbandingan kita tengah ketika masih muda. Kebetulan ketika kita masih muda boleh jadi ketika kita dalam masyarakat yang di kampung, kemudian sini kita ingon ke hana masyarakat jemaah muda sini wan kota. Ini kuna Ibu Hayati menengonnya tentang kreativitas nih Pak ini juga Bu Hayati. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bercerita kita tentang generasi muda atau anak muda. Jadi BW ini pernah merasakan sampai pernah melalui atau melewati masa muda. Jadi masa muda adalah masa keemasan, masa penuh harapan, penuh cita-cita, penuh angan-angan. Jadi jika masa muda ini terisi dengan hal-hal yang positif, tentu kuharap akan menghasilkan generasi penerus yang produktif. Jadi dili kita ingon akan sejarah baik dalam perjuangan bangsa Indonesia ini merebut tanah air, peran generasi muda sangat menentukan. Jadi kita kategorikan usia generasi muda ini, pemuda ini usia sidah. Jadi usia 16 sampai 45 tahun. Nah, jadi dalam teori laguna ya. Jadi usia 16 itu adalah usia yang ngenguk luahan. Mandiri. Ngenguk mandiri. Baik mandiri secara ekonomi, kemudian secara aktivitas dan secara mental. Ngenguk disebut masa remaja akhir beranjak ke dewasa. Jadi masa muda ini adalah masa kegemilangan. Jadi sebelum masa muda tentu ada langkah-langkah yang harus kita isi guna kati menjadi pemuda yang produktif, pemuda yang soleh, pemuda yang betul-betul menjadi harapan tumpuan bangsa, negara dan agama. Tapi kita lali pada masa muda ini. Jadi hadape lagu ibarat batang kayu kul-kul germuah. Jadi rugi kul pelin germuah gerara manfaati. Nah jadi kita ngon kuna gejolak-gejolak di generasi muda besiluni. Terjadi pergeseran-pergeseran terutama lalai dalam memanfaatkan peluang masa muda. Seharusnya dalam masa muda karena sini ke teknologi canggih.
Kita tidak bisa mudedik nih, harus informasi globalisasi, komunikasi per detik, per detik nih, dalam berubah ada informasi baru. Tapi kita lali memanfaatkan waktu, maka kita tergilas oleh waktu, sehingga kita ngeberanjak umur 40 tahun ya, aku hanape gerarailan, ini penanenku pe gerarailan. Jadi menjadilah kita seorang orang dewasa yang tidak memiliki apa-apa, baik secara finansial, baik secara ilmu pengetahuan yang paling diutamakan, dan secara ekonomi. Bahkan kita menjadi beban bagi masyarakat karena kita menganggur, karena menjadi pengangguran. Istilah gayuh merki kena jema, jema merki. Sebenarnya ikatan masyarakat saya ini gerara istilah jemanyanya. Makin bergerak, berbuat, pasti kita ngok menghasilkan sesuatu, ngok bermanfaat bagi jemalin. Jadi kira-kira lagunya ada gambaran generasi muda, ike zamana atau zaman seni pe Disney. Jadi siapa yang cepat dia yang mendapat. Jadi kelali kita bertemu hana petaring. Bami ini ku pemirsa BBW ini mungkin kita pahami gaya kena Ibu Hayati ini masa muda ini ke masa lagu teman lah, masa muda adalah masa orang yang bagaimana menjadikan diri sebagai orang yang punya kreativitas. Arti orang yang kreatif, orang yang memikirkan masa depan gerenguk delali, karena kelali kita lagu kayak kena Ibu Hayati ini mungkin masa depan itu akan menjadi jemanyanya kebetulan mungkin ku Johrami ini karena ku Johra si bergaul kira-kira anak muda, baik dari sisi menulis atau hana lagu kayak kena Ibu Hayati ini delipneh jema seni lali wan gere bermanfaat, arti gere buat. Tetapi buatnya gere memanfaatkan diri, kemudian juga gere memanfaatkan kenjemalin. Kuna Johra menengon fenomena siara tentang generasi muda, siara iwani masyarakat itu secara umum juga macam. Iya Pak. Kita yang fenomena masyarakat tetap sama ya Pak. Ada si kukua, narasi kukiri. Dan umumnya misalnya kita ngon jemaah baik muda maupun tua sama, ada yang arahi kanan maksudnya dalam kegiatan yang positif, ada juga sebaliknya ke kiri, ada yang dalam kegiatan yang negatif. Lagunya juga anak muda Pak. Jadi peluang seni semua terbuka untuk hal-hal yang negatif juga terbuka, hal-hal yang positif juga terbuka dengan majunya teknologi seni, semua informasi bisa diserap dari berbagai sumber lagunya. Jadi ketika kita mau memanfaatkan waktu secara positif, maka hasilnya juga akan positif. Tapi jika misalnya kita memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang negatif, maka juga maka juga hasilnya juga negatif. Apalagi saya ini HP setiap hari di tangan lagunya Pak. Jadi boleh jadi waktu kita dihabiskan 24 jam, misalnya 8 jam waktu standar untuk tidur atau 6 jam, selebihnya jangan-jangan semua dihabiskan oleh teknologi segitu amat, oleh HP. Itu juga banyak keunggulannya. Itu kan namanya smartphone. Sebagian orang memang betul-betul menggunakannya menjadi hal-hal yang smart, hal yang pintar, menulis misalnya atau buat desain grafis saya ini Pak anak muda, juga hal-hal yang lain yang mungkin hanya menghabiskan waktu untuk lihat Facebook, Instagram, status WA lagunya. Misalnya memang kita yang dari awal sampai akhir nggak akan habis status jemaah WA di Facebook atau di Instagram lagunya Pak. Tapi bagaimana kita bisa bisa memanfaatkan yakin hal-hal yang positif, misalnya untuk mengasah kreativitas lagunya, misalnya bisa desain grafis, kita bisa gunakan yakin membagikan berbagai informasi kah sekitar budaya, politik atau sebagainya, atau bahkan kita bisa menulis apa saja lagunya Pak. Jadi mungkin Pak. Ya mungkin nama ini sudah siar mah ini ke kita perhatiin memang aku nak ada ni lagu gaya kena jorana ini kan tergantung, arti hidup itu adalah pilihan kita juga. Arti kita menentukan pilihan, kusi kita pilih apakah kita menjadi jemaah jero atau menjadi jemaah kotek,
Apakah kita menjadi jemaah bermanfaat atau tidak bermanfaat, ini tergantung ku kita. Kemudian semua fasilitas siara si menarik si kita miliki, bahwasanya fasilitas itu aja hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Tetapi kebanyakan di kalangan kita sini menganggap sarana sebagai tujuan, sehingga menganggap karena sebenarnya kalau hana HP teknologi ini kan membuat kita menghayal seolah-olah kehidupan itu menjadi indah kan. Padahal wan kenyataannya sih kita hayalnya gara-gara sebenarnya. Ini si terjadi pada i kalangan di masyarakat muda sini, sehingga boleh jadi ketika kita ajak berbicara mungkin dia akan lebih banyak bicara. Tetapi ketika menengok realita ini akan menjadi susah. Bami ini ku Bu Hayati kita menengok seni generasi muda boleh jadi kita dekati kampus. Ini kita tengok memang ini adalah kehidupan yang realistis di kalangan di masyarakat. Kuna sebenarnya masyarakat kampus ini berkreasi atau mempunyai kreativitas. Kuna Bu Hayati menengok itu Bu Hayati. Jadi tahun 2018 ini kebetulan arah hasil penelitianku tentang kegiatan entrepreneur mahasiswa. Jadi hasil dana menang hari hasil penelitian ku bagi-bagi jemaah 1 juta untuk modal usaha. Jadi arah sekitar 60 jemaah. Jadi untuk menguji integritas daripada generasi muda. Modali kosa 1 juta, mehak untungnya gerara ulakan, untungnya maikin mahasiswa. Jadi beberapa mahasiswa sangat berhasil bisa menyelesaikan waktu pas 4 tahun sambil kuliah, karena menggunakan HP-nya. Jadi memanfaatkan teknologi ya, misalnya jualan online, bermacam-macam, arah baju, arah sepatu, arah tas, kebutuhan mahasiswa lah, bermacam-macam, atau buku, karena si butuh ini mahasiswa. Jadi pelanggannya mahasiswa sendiri di lingkungan kampus atau dosen atau karyawan. Nah, jadi dalam atan roa minggu mahasiswa bisa mendapatkan 400.000. Nah, 400.000 keuntungannya. Jadi ke roa sebulan karena 800.000 ya. Kan genapkin belanja. Jadi ke misalnya mahasiswa gerboros, orang ngegenapkin belanja sebulan. Nah, jadi deli mahasiswa mongot, bahkan hari sebelum aku berkusadari pada saat yudisium April nih, saya bisa selesai kuliah gara-gara ini. Padahal kita niat untuk membantu mahasiswa, tapi bagi keger sanggup nih aku kan nih, bahkan orang tuaku peger sanggup nih untuk menyeluskan kuliahku. Sejak semester 3 saya sudah harus keluar. Nah, karena orang tua sakit, orang tua sudah meninggal, tinggal 1 orang lagi, sampai nih membeli aku kan. Jadi dengan bantuan kosah lagunya, mahasiswa tertolong. Nah, jadi bahkan sampai sini nomor level mahasiswa nih, bahkan karyawan. Nah, Bu kasihlah modal. Nah, jadi kita hanya memotivasi mereka untuk berjualan atau berbisnis, melakukan kegiatan yang anak sih butuhkan di sekitar kampus. Misalnya kayak mahasiswa beli yudisium, nah beli yudisium ke pakai jaket. Nah, jadi mahasiswa ngesedian nih siwa, jadi segala siwa 50, padahal nih kayak beli 150. Jadi berapa kali ngerekam? Berapa kali cara baju nggak pakai nah, beli 150 siwe. Nah, berarti 3 jemaah kan modali. Nah, sementara si mesannya kedeli. Nah, jadi yang kedua misalnya jasa ini skripsi percetakan. Nah, jadi mahasiswa ada yang bergerak di bidang percetakan. Si kini skripsi income. Baik ini aku nyetak misalnya cara percetakan jemalen sidah ongkosnya, tapi kita ini sidah lebih murah. Sidah ini. Bahmi mama ini sudah share mampu ini porami kita lanjut mendial. Kita sama kesempatan ke berita komersial si maliliwat nih.